Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, jurusan Kebidanan Prodi D4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan saya, yaitu perawatan payudara. Nah, tujuannya yang pertama memperbaiki sirkulasi darah, yang kedua menjaga kebersihan payudara terutama bagian puting susu agar terhindar dari infeksi. Yang ketiga, menguatkan alat payudara dan memperbaiki bentuk puting susu agar bayi bisa menyusui dengan baik. Sebelum saya membahas tentang penyuluhan saya, di sini saya akan membahas sedikit mengenai bahayanya COVID-19 atau yang kita kenal sebagai virus corona. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona ini adalah virus yang sangat berbahaya, bahkan sudah banyak memakan korban hingga ribuan dan jutaan. Nah, bagaimana kita agar terhindar dari penularan COVID-19 ini? Yang pertama, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh agar imun tubuh kita tetap terjaga. Yang ketiga, menjaga pola makan dan pola istirahat. Yang keempat, seringlah mencuci tangan agar kita terhindar dari virus atau bakteri-bakteri lainnya. Yang kelima, gunakanlah masker bila ingin bepergian. Yang keenam, hindari kerumunan. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan mengenai bahayanya COVID-19. Nah, sekarang kita akan beralih ke topik utama, yaitu perawatan payudara. Apa itu perawatan payudara? Perawatan payudara merupakan suatu tindakan untuk merawat payudara, terutama pada masa nifas, untuk memperlancar pengeluaran ASI. Perawatan payudara tidak hanya dilakukan sebelum melahirkan, tetapi dilakukan setelah melahirkan. Selanjutnya, manfaat dan tujuan perawatan payudara. Yang pertama, memelihara kebersihan payudara. Yang kedua, melunturkan dan menguatkan puting susu. Yang ketiga, payudara yang terawat akan memproduksi ASI yang cukup untuk kebutuhan bayinya. Yang keempat, dengan perawatan payudara yang baik, ibu tidak perlu khawatir dengan bentuk payudara yang akan cepat berubah dan tidak menarik lagi. Yang kelima, dengan perawatan payudara yang baik, puting susu tidak akan mudah lecet sewaktu dihisap sama bayi. Yang keenam, melancarkan aliran ASI. Yang ketujuh, mengatasi puting susu yang datar dan tenggelam supaya dapat dikeluarkan sehingga siap untuk disusunkan kepada bayi. Akibat jika tidak dilakukan perawatan payudara. Yang pertama, puting susu menggelap. Yang kedua, anak susah menyusui. Yang ketiga, ASI lama keluar. Yang keempat, produksi ASI terbatas. Yang kelima, pembekakan pada payudara. Yang keenam, payudara meradang. Yang ketujuh, payudara kotor. Yang kedelapan, ibu belum siap menyusui. Yang kesembilan, kulit payudara terutama puting susu akan mudah lecet. Adapun waktu pelaksanaannya, yang pertama kali dilakukan pada hari kedua setelah melahirkan. Yang kedua, dilakukan minimal 2 kali dalam sehari. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan payudara. Yang pertama, potong kuku tangan Anda sependek mungkin, serta kikir agar halus dan tidak melukai payudara. Yang kedua, cuci bersih tangan Anda dan terutama jari-jari. Yang ketiga, lakukan pada suasana santai, misalnya pada waktu mandi sore dan sebelum berangkat tidur. Selanjutnya adalah langkah-langkah perawatan payudara. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat untuk perawatan payudara. Yang pertama, handuk 2 buah. Yang kedua, wastafel 2 buah. Yang ketiga, waskom berisi air dingin 1 buah. Yang keempat, waskom berisi air hangat 1 buah. Yang kelima, minyak kelapa atau baby oil. Yang keenam, waskom kecil berisi kapas atau kasa secukupnya. Yang ketujuh, baki atau alas penutup. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan. Yang pertama, memberikan prosedur yang akan dilaksanakan. Yang kedua, mengatur lingkungan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, mengatur posisi klien dan alat peraga supaya mudah dijangkau. Yang keempat, cuci tangan sebelum dilaksanakan perawatan payudara. Yang kelima, pasang handuk di pinggang klien, satu dan yang satu di pundak. Yang selanjutnya, teknik perawatan payudara. Yang pertama, tempelkan kapas yang sudah diberi minyak kelapa atau baby oil kurang lebih 5 menit. Kemudian puting susu dibersihkan. Yang kedua, tempelkan kedua telapak tangan Anda di antara kedua payudara. Nah, gerakan pertama, pengurutan dimulai dari arah ke samping, lalu ke bawah. Dalam pengurutan, posisi tangan ke arah sisi kiri dan telapak tangan ke arah sisi kanan.
Yang kedua, pengurutan diteruskan ke bawah, ke samping, selanjutnya melintang. Lalu telapak tangan mengurut ke depan. Kemudian telapak tangan dilepaskan dari payudara. Ulangi gerakan ini 20-30 kali. Gerakan ketiga, satu tangan menahan payudara di bagian bawah, tangan lain mengurut dengan bahu. Jari tangan mengepal, lakukan pengurutan dari arah pangkal ke puting susu. Dilakukan 20-30 kali pada kedua payudara secara bergantian. Selesai pengurutan, bersihkan payudara, terutama bekas minyak kelapa atau baby oil, dengan air hangat dan air dingin selama kurang 5 menit. Keringkan payudara dengan handuk yang bersih, kemudian gunakan BH yang bersih dan aman. Baiklah, demikian hasil paparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.